aset yang tidak ada nilainya tapi harganya mahal, itu siap-siap untuk terjun bebas, nggak pakai parasut. Tidak buy di sini di hold sampai lama sekali, misalkan ini dari 17. Jadi dari pergerakan swing low ke swing high ini, setiap kali dia ada penurunan di entry buy, naik sedikit dia taking profit, ada penurunan dia entry buy kembali, naik sedikit dia taking profit. Tapi yang perlu diperhatikan adalah meskipun scalping, tetap harus tahu gitu pergerakan majornya atau pergerakan time frame besarnya, karena jika sudah di sini sudah menentukan ini adalah swing high yang artinya akan terjadi retracement ke bawah, maka si scalping ini sudah pasti jika buy kembali kemungkinan besar akan terkena stop loss, yang artinya pada saat seperti ini win rate mereka pasti turun ya, dibanding buy pada saat memang major trendnya itu sedang naik. Jadi tetap meskipun scalping harus tahu major trend ya. Major trend sedang naik dan mereka scalping buy only, maka win rate mereka pasti tinggi. Tapi jika major trendnya sedang retracement dan mereka tetap hanya buy only, biasanya win rate mereka memburuk atau mungkin bisa sangat buruk ya. Tapi jika sell pun sell di antara 50-50 kalau kayak gini, soalnya major trendnya masih naik, itu hanya saja ini sedang sedikit koreksi ya, dia koreksi. Tapi biasanya untuk scalping ini memang mereka ambil resiko gitu, pada saat dia sudah mendapatkan misalkan ini adalah swing high yang baru, maka mereka akan sell sampai ke target retracement. Jadi jika kita tarik Fibonacci, kita bisa mendapatkan target retracementnya. Jadi 0,3, 0,38, 0,5. Paling tidak mereka sebelum harga turun menyentuh 0,5 mereka akan sell, dan setelah ada mereka menyentuh atau melewati 0,5 mereka akan mulai membeli kembali secara scalping ya. Karena jika swing artinya kita tunggu ya, ini masih dalam keadaan menunggu, artinya jika swing kita entry di 0,5, ini kita masih dalam keadaan plotting profit ya, belum di cost, karena kita menargetkan ya ini bisa dibilang target taking profit pertama kita ada di swing high yang ini. Tapi yang pasti adalah kita menunggu sampai si resisten ini dibalik ke atas, dan di atas menunjukkan tanda-tanda untuk retracement, baru si swing ini di close. Atau mungkin jika sampai 1 bulan atau 3 bulan kita kategorikan ini sebagai position trading. Oke, jadi seperti itu untuk perbedaan antara scalping dan swing. Lalu apa itu day trading gitu? Karena ini kita sudah membahas scalping dan juga swing ya. Lalu apa day trading? Apakah day trading itu di antara scalping dan swing? Karena scalping tadi bisa saja bergerak dalam 5 menit sampai 30 menit atau 1 jam, 2 jam, dan swing itu bisa 3 sampai 5 hari untuk over posisinya ya, atau hold posisi. Jadi untuk day trading itu
sebenarnya hampir sama seperti scalping ataupun swing ya. Cuma bedanya kalau scalping dan swing itu kan berdasarkan target taking profit. Jadi bukan berdasarkan waktu. Scalping itu bukan berdasarkan waktu harus 5 menit closing, 30 menit closing atau 2 jam closing. Bukan. Scalping itu bukan seperti itu. Jadi scalping itu berdasarkan target taking profit mereka yang diambil kecil, itu adalah scalping. Jika target taking profit mereka menargetkan swing high atau swing low, maka itu adalah swing. Lalu apa itu day trading? Day trading itu bisa scalping, bisa swing. Yang membedakan adalah day trading dibatas oleh waktu. Jadi mereka menambahkan aturan baku atau aturan yang baru dari scalping ataupun swing, di mana mereka tidak boleh menghilangkan posisi mereka. Itu yang disebut sebagai day trading. Jadi tidak masalah dengan cara entry mereka, tidak masalah dengan strategi mereka, tapi yang penting adalah mereka tidak mau menghilangkan posisi mereka. Jadi misalkan sedang beli atau buy itu XAUUSD buy pada sesi London ya. Pada sesi Amerika penutupan mereka biasanya close. Mereka tidak mau sampai itu berlarut ke sesi Asia. Karena yang pertama, jika itu berlawanan dengan interest atau suku bunga dari si negara tersebut, bisa terkena swap. Untuk XAUUSD berdasarkan masing-masing brokernya, biasanya jika buy terkena swap negatif yang lumayan, tapi jika sell dapat swap positif. Tapi balik lagi ke broker masing-masing, karena ada broker yang menerapkan swap negatif baik itu buy maupun sell, tapi biasanya kalau broker yang pair itu mereka mengikuti dari suku bunga si negara yang bersangkutan. Dan untuk XAUUSD karena the Fed jadi the Fed menerapkan interest rate yang cukup tinggi. Jadi untuk sell XAUUSD biasanya dapat positive interest rate atau positive swap. Itu yang dihindari oleh day trading. Yang pertama adalah swap. Yang kedua adalah biasanya analisa mereka itu hanya berdasarkan sesi. Jadi mereka menganalisa sesi London, mereka menganalisa sesi Amerika, mereka menganalisa sesi Asia. Dan jika itu berlarut sampai berganti hari, artinya analisa mereka sudah tidak valid kembali. Jadi misalkan di sesi Amerika mereka menganalisa jika emas akan naik gitu, dan ternyata sampai penutupan sesi Amerika harga emas masih sideways saja gitu. Tidak terkena taking profit, juga tidak terkena stop loss, masih floating. Maka pada penutupan sesi Amerika biasanya mereka meng-close posisi mereka baik sedang floating profit maupun floating negatif atau floating loss ya. Mereka meng-close posisi mereka karena kenapa? Karena setelah sesi Amerika berakhir, analisa mereka sudah tidak valid kembali. Artinya jika mereka membiarkan posisi mereka terbuka, mereka bergambling, mereka berjudi, mereka entry atau mempertahankan posisi tanpa ada analisa yang mereka lakukan, karena analisa mereka itu berdasarkan sesi Amerika yang sudah tutup. Jadi analisa untuk sesi Asia besok harinya itu mereka tidak tahu, mereka belum menganalisa kembali. Jadi mereka meng-close posisi mereka. Itu adalah day trading. Jadi day trading itu bukan di antara scalping maupun swing, tapi day trading itu adalah
tipe yang membatasi berdasarkan waktu, karena scalping meskipun di hold sampai berhari-hari jika hanya ABC. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang scalping sama swing trade dan juga day trading. Jadi secara kesimpulan gitu, scalping itu berdasarkan target taking profit yang diambil itu kecil, dan swing itu menargetkan pergerakan swing dari swing high ke swing low atau swing low ke swing high, dan day trading itu dibatasi waktu. Jadi mereka menghindari untuk ada posisi yang menginap, jadi mereka membatasi holding posisi mereka hanya sampai 1 hari, maka dari itu disebut sebagai day trading. Jika berdasarkan target taking profit untuk day trading ini bisa masuk ke scalping maupun bisa masuk ke swing, karena dalam 1 hari itu pergerakan bisa sedikit maupun bisa banyak, jadi tidak dibatasi oleh target taking profit, hanya dibatasi oleh waktu. Dan yang terakhir adalah position trader atau position trading. Jadi apa itu position trading? Jadi ini jika melihat secara waktu maka position trading ini bisa lebih lama daripada swing. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, swing itu biasanya 3 hari sampai 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena biasanya untuk yang swing itu mereka menutup di hari Jumat malam, jadi mereka tetap menghindari untuk diinapkan di hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena jika ada berita yang aneh-aneh di hari Sabtu dan hari Minggu, hari Seninnya itu bisa kalau selaras dengan berita itu bisa untung banyak banget, tapi jika berlawanan dengan analisa kita maka itu bisa menjadi malapetaka ya. Dan position trading ini bisa sampai 1 sampai 3 bulan untuk holding positionnya. Jadi mereka menahan posisi mereka untuk tidak loss, untuk tidak exit dari market, bisa 1 sampai 3 bulan. Lalu kenapa bisa lama seperti itu? Jadi untuk di currency khususnya ya, sebenarnya semua aset itu sama. Jadi pergerakan mereka punya circle, jadi punya musimnya gitu, musimnya dalam 1 tahun itu kapan mereka naik, kapan mereka turun, dan rata-rata berdasarkan dengan statistik atau rata-rata pergerakan ya, rata-rata pergerakan harga untuk currency khususnya itu 1 bulan itu 3-4% kenaikan atau penurunannya, jadi pergerakannya gitu. Hanya 3-4% per bulan, yang artinya setelah 3% biasanya mereka turun lagi, setelah turun 3% biasanya mereka naik lagi. Sebenarnya itu yang dimanfaatkan oleh swing trading maupun scalper. Jadi mereka tidak mau menghold posisi pada saat harganya naik turun. Mereka begitu naik mereka take profit, begitu turun mereka entry lagi, naik sedikit taking profit. Itu yang dimanfaatkan oleh scalper dan juga swing trade. Karena jika position trading artinya mereka benar-benar yang jangka panjang, jadi mereka mengincar pergerakan mayoritas, jadi pergerakan besar. Karena dalam 1 tahun biasanya ada 2-3 kali pergerakan besar itu, 2-3 kali, kadang-kadang cuma ada 1 kali dalam 1 tahun. Pergerakan besar itu seperti apa? Jadi misalkan terjadi kenaikan gitu di 3 bulan berturut-turut, mereka naik terus, jadi
dalam 3 bulan itu bisa mencapai 12% kenaikannya, dan itu yang ditargetkan oleh para position trader. Jadi mereka tidak entry sepanjang waktu, mereka hanya entry pada saat harga benar-benar di bawah. Mereka hold sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Jika pergerakan harga sudah melewati 12%, mereka exit, dan mereka akan tidak entry lagi sampai ada momen yang tepat. Kadang 1 tahun berarti hanya 1 kali entry atau 3 kali entry. Itu untuk position trader. Tapi yang perlu dilihat adalah jarak atau target taking profit mereka itu lumayan tinggi. Jadi 1 kali entry aja untuk 1 tahun itu udah. Dan ini yang paling aman gitu di antara yang lain ya. Kenapa saya bilang yang paling aman? Jadi selama kita masih tidak masalah dengan closing, baik itu closing loss maupun closing profit ya, nggak gatel buat taking profit pada saat closing profit, dan nggak takut cut loss sebelum menyentuh level stop loss kita. Ini adalah yang paling aman gitu di antara yang lain, baik itu scalping, day trading maupun swing. Karena kita menganalisa siklus perekonomian negara gitu. Kenapa bisa disimpulkan ada 2 sampai 3 kali pergerakan besar dalam 1 tahun? Itu berhubungan dengan siklus ekonomi negara. Negara dari currency tersebut, misalkan seperti Inggris dengan New Zealand, atau GBP versus NZD ya, New Zealand dollar. Di sana sudah ada siklusnya gitu, kapan musim si GDP New Zealand ini naik, kapan musimnya si GDP New Zealand dollar ini turun. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi berhubungan antara kedua negara tersebut, mereka punya hubungan ekonomi ekspor impor. Jadi pada saat si Inggris Raya mengimpor barang dari New Zealand, otomatis dolar New Zealand naik. Dan pada saat si Inggris mengekspor kepada New Zealand, otomatis GDP New Zealand ini nilainya akan naik, dan si jalannya yang turun. Jadi seperti itu yang ditargetkan oleh para position trader. Jadi mereka meng-hold bisa sampai 1 musim gitu. Jadi misalkan seperti musim dingin di Inggris, otomatis biasanya Inggris itu mengimpor makanan dari New Zealand. Jadi tadi kita sudah membahas tentang scalping, day trading, dan juga swing trade, dan juga position trading. Jadi itu bedanya gitu. Jadi jika scalping artinya kita menargetkan taking profit yang sedikit, dan jika swing artinya kita menargetkan pergerakan mayor atau paling tidak yang tengah-tengah lah. Jadi dari swing high ke swing low, dari swing low ke swing high itu yang ditargetkan oleh swing trade. Jadi bukan berdasarkan durasi, tapi berdasarkan jarak taking profit kita tinggi atau tidak. Dan untuk day trading itu sebenarnya sama seperti scalping dan juga swing. Yang membedakan adalah mereka membatasi durasi mereka membatasi agar supaya tidak ada posisi yang menginap. Jadi sudah hampir berganti hari sesi Amerika tutup, mereka close, karena bagi mereka
analisa yang mereka gunakan sudah tidak relevan untuk digunakan di esok harinya. Dan untuk yang terakhir yaitu position trading. Position trading itu adalah trading yang menargetkan pergerakan besar dari suatu aset, dan memang sudah ada siklusnya. Suatu aset biasanya bergerak besar itu 1-3 kali dalam 1 tahun. Itu yang diincar gitu. Mereka menargetkan pergerakan. Jika rata-rata pergerakan per bulan suatu aset adalah 3% sampai 4% sebulan, maka mereka menargetkan pergerakan yang dalam 3 bulan betul-betul masih satu arah trennya. Jadi mereka menargetkan pergerakan hingga 12%, dan jika sudah 12% baru mereka exit. Jadi itu perbedaannya gitu. Jadi jika swing itu adalah menargetkan pergerakan ayunan dari harga dari swing low ke swing high, atau yang sell dari swing high ke swing low. Tapi untuk position trading mereka menargetkan pergerakan besar siklus tahunan dari suatu aset tersebut. Oke, itu adalah perbedaan dari keempat tipe trading ya. Mulai dari scalping, day trading, swing trade, dan position trading. Oke, dan mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan closing untuk edukasi kelas kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menghadiri edukasi kelas kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di edukasi kelas selanjutnya. Jadi sampai bertemu di edukasi kelas kita selanjutnya. Selamat beraktivitas, bye bye.